Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. By the way, sebelum kita lanjut, ini kita kembali di konten kembali bersama dengan Ustadz Felix Xiao. Ya. Kan kemarin kan ini. Apa tuh? Setelah selesai stand up fest kan, clean slate ya, nggak punya materi baru lagi, terus mencoba open mic mulai dari nol. Terus, setiap tahun di setelah, pokoknya kalau saya sih bilangnya karena saya stand up comedian, tugas saya nulis joke baru, nyobain joke baru. Jadi kemarin mencoba untuk nulis joke lagi dari nol, nggak ada joke. Terus udah gitu, kan kita cuma bisa ngomongin apa yang lagi ada di kepala ya. Akhirnya saya 42 menit ngomongin Islam. Waduh. Tapi tolol. Waktu itu saya buka dengan Assalamualaikum, terus mereka senyum-senyum. Waalaikumsalam sih, tapi senyum-senyum. Terus kalimatnya adalah, saya lagi kembali nih pengen belajar agama. Target saya ngomong Assalamualaikum, tapi nggak ada yang senyum-senyum. Malah pecah mereka. Oke, jadi kita kembali lagi. Kemarin di episode sebelumnya ngobrolin soal Al-Quran. Dan itu panjang sekali obrolannya. Dan ternyata setelah baca-baca lagi belum kelar rasa-rasanya. Tapi nggak tahu nih bakal sejauh apa. Palingan di tengah-tengah kalau misalkan ternyata rasa penasarannya terpuaskan, paling gesernya langsung ke pembahasan soal hadis. Boleh. Istora Senayan, Jakarta. Tapi ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Oke. Balik lagi nih basic ya, izin kan namanya juga orang. Lu ngeliat gue tuh, lu bayangin kayak gue tuh habis tabrakan terus gue lupa ingatan semuanya gitu, kayak gitu rasanya. Dan gue rasa ada di dunia ini orang yang tabrakan terus dia hilang ingatan, dia nggak inget bahkan dia seorang Muslim. Mungkin nggak ada kayak gitu. Sebagian besar orang Indonesia itu mereka justru relate dengan Mas Panji. Oh gitu ya? Karena pas kita Ramadan kita buat escape, kita pikir ini adalah sesuatu yang kayak remeh, ternyata mereka justru relate dengan yang remeh. Karena mungkin kesalahan orang-orang yang berdakwah ya Mas ya, mereka dakwahnya di sini Mas. Tapi mereka nggak tahu realnya itu seperti apa. Mungkin. Itu membuat mereka mungkin nggak relevan dengan yang lainnya. Itu sebenarnya akar dari kolaborasi antara Comika dengan Yung Ngaji, sesuatu yang bakal lebih kelihatan wujudnya kemungkinan di tahun 2026. Amin. Tapi untuk saat ini orang-orang yang satu keresahan dengan saya ya nontonnya di Kembali dulu. Kita mulai dari yang basic-basic ya, Ustaz ya. Kan ayat pertama adalah Iqra. Tapi surat pertama adalah Al-Fatihah. Bagus banget. Enggak, biasa aja. Saya pertanyaannya sebasic, memang pengurutan suratnya tuh gimana ya? Siapa yang merintahkan? Apakah pelogikaan sendiri dari Rasulullah? Berdasarkan mungkin pentingnya surat atau bobotnya surat gitu. Gimana tuh penentuan urutannya? Percaya nggak Mas? Aku baru belajar itu baru sekitar 3-4 tahun yang lalu. Oh baru ya hitungannya ya? Artinya aku masuk Islam dari tahun 2002, tapi aku baru belajar 2020 ke atas. Tentang kenapa sih Al-Quran itu bentuknya seperti ini. Karena aku baru merasa ada keperluan untuk belajar itu. Jadi mungkin pertanyaannya kayak pertanyaan remeh ya. Tapi itu pertanyaan S1, S2, S3 itu mungkin S2 tuh pertanyaannya. Tapi kayaknya remeh kan? Kayak remeh ya. Aku juga nggak pernah tahu sebelum aku bahas itu. Ternyata gini, Al-Quran itu turun yang pertama adalah surat Iqra tadi. Surat kalau di dalam Al-Quran sekarang ke berapa ya? 96. Nanti coba dicek kalau aku salah ya, karena aku bukan Adi Hidayat ya. Nah, jadi itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan 5 ayat berikutnya itu adalah turun yang pertama. Dan diakhiri kalau secara hukum itu ada di dalam surat Al-Maidah kalau aku nggak salah. Nah, dan Al-Fatihah itu turun ya tidak yang pertama, bahkan jauh sebelumnya. Nah, pertanyaannya kenapa bisa seperti ini? Ada beberapa pendapat ulama. Pendapat yang pertama adalah bahwasanya urutan-urutan di dalam ayat-ayat yang sekarang atau surat itu ayatnya begini nyambungnya, itu Rasul yang nentuin. Dan itu sama dengan semua pendapat-pendapat yang lain. Tapi perbedaannya adalah gini, kalau pendapat yang lain adalah Rasul menentukan urutan di dalam surat ayat-ayatnya, tapi urutan surat itu adalah ijtihad. Itu ijtihad itu kesepakatan daripada orang yang ngumpulin Al-Quran. Jadi ada 2 urutan nih, urutan ayat, urutan surat. Contoh misalnya ya, 96 surat Al-Alaq itu, 5 ayat yang pertama itu turun pertama kali. 6 sampai sekian itu turun belakangan, Mas. Wow. Nah, itu baru dalam satu surat tuh. Nah, itu siapa yang nentuin? Rasul bilang pada para sahabat, yang ini masukin di bawah yang ini. Yang ini setelah yang ini.
taruh ini, habis yang ini. Nah, itu jadi yang ngurutin semuanya itu adalah Rasulullah. Dan Rasulullah dapat urutan itu tentu dari malaikat Jibril. I see. Nah, berarti secara kronologikal itu tidak secara seperti yang sekarang Quran yang kita lihat. Nah, seluruh ulama sepakat bahwa yang nentuin per ayat itu Rasulullah, berarti itu adalah wahyu. Tapi per surat 1 Al-Fatihah, surat 2 Al-Baqarah ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah ijtihadnya para sahabat atau kesepakatannya para sahabat. Tapi ada yang mengatakan juga nggak mungkin lah dari sahabat ini, pasti juga dari Rasulullah. Yeah. Sorry, maaf, ijtihad jadi definisinya apa sih? Saya sering dengar. Oke, ijtihad itu gini Mas. Ijtihad itu kalau bayangin aja Mas makan mangga nggak Mas? Makan, saya suka mangga manis. Nah, pernah dingin. manjat pohon mangga Mas? Nggak pernah. Nggak pernah. Berarti Kayaknya nggak perlu nggak sih? nggak perlu. Nah, karena sudah tersedia kan? Iya. Nah, tersedia di depan kita untuk dimakan, itu namanya fikih. Oke. Yang tersedia di depan kita untuk kita makan namanya fikih. Proses dari pohon sampai ke depan kita untuk kita makan namanya ijtihad namanya. Oke. Proses ngambil itu sampai kemudian tersedia di depan kita untuk kita makan namanya ijtihad. Nah, ijtihad itu berarti semacam kayak semacam kayak proses pengambilan hukum. Nah, kalau misalnya ijtihad para sahabat berarti kesepakatan atau keputusan para sahabat yang disepakati oleh orang-orang pada saat itu. I see. Jadi itu semacam kayak ya diskusinya mereka lah kali ya. Tapi kebanyakan yang mengatakan bahwa ini tetap wahyu juga. Nah, itu urutannya sampai kayak sekarang. Saya kayaknya mungkin lupa ingat atau mungkin saya nggak nanya dengan spesifik. Jadi dari pertama kali ayat turun sampai ayat terakhir itu berapa lama prosesnya? 23 tahun. Dan proses pembuatan itu menjadi Al-Quran lebih panjang lagi? Atau paralel? Proses pembuatan itu jadi Al-Quran ya. Nah, pertama kita kayak harus pengurutan, kasih tahu dulu, gitu-gitu. pengurutan dan segala macam ya. Nah, perlu kita kasih tahu dulu. Pertama, Quran itu adalah bacaan, tidak tulisan. Kita udah bahas kemarin ya. Betul. Bahwa salah satu problem orang belajar Al-Quran adalah dia baca tuh. Maka lebih lambat lagi dia belajar Al-Quran. Nah, karena dia itu dibaca dan dihafal, maka para sahabat tuh nggak ada bentuk tulisan, kecuali dikit banget. Ada yang kadang-kadang, nanti aku lupa dia tulis di kulit. Ada yang dia tulis di pelepah kurma dan segala macamnya. Tapi proses pengurutan itu sudah ada sampai kemudian, sudah ada sejak Rasulullah tuh masih hidup. Maka Rasul katakan, Ibnu Mas'ud coba bacain sama aku Al-Quran. Ibnu Mas'ud bilang, ya Rasulullah, kalau aku yang baca Al-Quran kayak nggak pantas deh. Karena kan Al-Quran yang diturunkan kepada engkau, masa aku yang bacain? Nggak apa-apa, aku senang dengar daripada orang lain. Ketika Ibnu Mas'ud baca, Rasul mengatakan, yang ini taruh setelah ini. Yang ini taruh setelah ini, ini urutin setelah ini. Nah, jadi para sahabat udah tahu urutannya seperti apa. Nah, setelah terus kemudian Rasul wafat, baru dimulai proses untuk penulisan Al-Quran atau dokumentasi Al-Quran. Nah, itu dimulai pada zamannya Abu Bakar, lalu mulai selesai di zamannya Utsman bin Affan. Makanya aku tambahin sedikit informasi, maka mushaf yang kita tahu sekarang namanya mushaf Utsmani atau mushaf lembaran-lembaran yang dibuat pada masa Utsman bin Affan. Nah, ini basic ya. Berarti juz itu definisinya apa dan penentuannya gimana? Soalnya Ustadz, ada surat nembus juz. Jadi suratnya mulainya di juz apa, berapa, selesainya di juz yang berbeda gitu. Percaya nggak Mas, aku baru tahu itu di tahun ini. Iya loh, Ustaz. Maka aku juga belajar kan ya. Artinya aku juga tidak mengklaim paling tahu dan aku juga belajar. Ternyata aku juga baru ngerti, Mas. Juz itu ditentukan karena orang zaman dulu tuh nggak bagi juz. Juz secara makna bahasa adalah artinya bagian. Jadi juz'un artinya bagian daripada sesuatu. Misalnya contoh kayak apa ya? Ini bab 1 adalah bagian daripada buku ini. Nah, itu juz itu artinya bagian. Orang-orang zaman dulu, Mas, mereka punya semacam kayak ritual untuk membaca Al-Quran. Dan mereka usahakan agar Al-Quran ini bisa diselesaikan misalnya dalam waktu 1 bulan. Oh gitu. 1 bulan ada 30 hari misalnya. Maka dibagilah Al-Quran tuh berdasarkan hari-hari yang mau dibaca. Karena ada yang meyakini bahwasanya Al-Quran tuh harus dihatamkan atau diselesaikan minimal 1 bulan sekali. Maka gitu ya? Ada yang meyakini, tapi ya tentu saja belum tentu bisa dilakukan. Betul. Maka kemudian orang bilang, oke, kita bagi Al-Quran jadi 30 untuk mempermudah. Maka ini bagian yang pertama untuk hari ini bagian yang kedua untuk besok, dan seterusnya sampai Al-Quran dikhatamkan. Maka muncul juz itu. Ustadz, nanya lagi terkait membaca Al-Quran. Kan
kita pernah bahas, nggak tahu di yang episode yang mana, kita ngomongin bahwa salah satu yang penting di Islam itu adalah kebersamaan. Kebersamaan, kesepakatan bersama, komunitas, komunal sifatnya. Betul. Setelah dengan itu, saya jadi semakin paham kenapa sholat itu ajakannya kepada halayak umum. Betul. Karena ada spirit itu. Kita juga ngomongin soal kekuatan umat muslim, nggak cuma di Indonesia tapi di dunia. Ya. Ajakan untuk beribadah dan segala macamnya, termasuk jadi agak ngerti juga kenapa mengaji itu juga disiarkan. Karena saya merasanya mengaji dan sholat itu kayak, kalau sholat itu lebih banyak ke diri sendiri, walaupun dilakukan bersamaan ya, tapi ngaji itu kayak sesuatu yang emang karena didengarkan, bukan ngaji kalau gue cuma baca sendiri. Kalau nggak ada yang dengerin, betul. Atau gue nggak dengerin, betul. gitu. Apakah ada, entah itu hadis atau emang bahkan di Al-Quran dikatakan sebuah pernyataan bahwa ngaji itu dilakukan bareng-bareng gitu, atau ngaji itu dilakukan keras-keras gitu. Ada kayak gitunya nggak sih? Aku ambil filosofinya dulu ya, semangatnya ya. Salah satu yang aku pernah cerita sama Mas, salah satu yang baru aku sadari ketika aku belajar Islam adalah perintah Allah bahwasanya kalau kamu mau cepat dikabulin setiap doamu, kamu harus bareng-bareng untuk melakukannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam suratul Fatihah. Kepada Engkau ya Allah kami beribadah, kepada Engkau ya Allah kami meminta. Berarti seolah-olah Allah bilang gini, kalau kamu mau cepat dikabulin, ibadahnya bareng-bareng, mintanya bareng-bareng. Berarti ini secara umum. Nah, hanya saja di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis ataupun perintah ataupun tradisi di dalam Islam, apakah meminta itu senantiasa dilakukan bersama-sama? Jawabannya tidak. Malah ada banyak hal yang menyampaikan bahwasanya doa itu dilakukan secara sendirian. Dan seringkali menemui sebuah efek terkuatnya ketika orang tuh memang sendirian dengan Allah. Misal ketika Allah memberikan sebuah keistimewaan ya, atau jalur khusus bagi orang-orang yang minta sama Allah itu di tengah-tengah malam, di saat orang-orang lain nggak tahu. Maka itu diperlukan tuh. Tapi untuk syiar, kalau misalnya untuk kekuatan, menunjukkan kekuatan, itu dilakukan bareng-bareng. Contoh misalnya, Mas tahu nggak salah satu efek daripada umroh itu adalah menunjukkan kekuatan? Oh, nggak tahu, nggak kebayang. Itu para sahabat. Dan Rasulullah ketika melakukan umroh qadha, melakukan umroh pengganti karena sempat batal karena dilarang, itu Rasulullah pas mau masuk ke dalam Masjidil Haram, itu ngelihat ada orang-orang Quraisy ngumpul. Setelah ngelihat orang-orang Quraisy ngumpul, para sahabat kan bareng-bareng pada saat itu. Rasul bilang, coba turunin kain kalian, lipetin terus kemudian ke atas sehingga kelihatan sebelah kanan. Kan itu kan kayak orang-orang haji itu kan Mas. Jadi diselimpatin ke bawah terus kemudian ditaruh di sini pakai kain ihram. Nah, itu membuka lengan sebelah kanan, itu menunjukkan kekuatan, kebersamaan dan kekuatan. Tunjukin lengan kalian bagian kanan nih, supaya orang tahu ini orang-orang muslim nih kuat semua nih. Karena yang beredar orang-orang muslim itu penyakitan, lemah. Jadi show off kekuatan itu adalah syiar. Nah, makanya azan itu bagian syiar. Maka dia harus meluas, dia harus terus kemudian terdengar. Orang-orang pengajian itu show off kekuatan. Ketika Rasul di awal-awal ingin menunjukkan Islam, Rasul show off juga kekuatan, pakai aksi dengan bareng-bareng. Tapi nggak semuanya harus bareng-bareng. Misal contoh kayak gini, ngaji, kita masuk pertanyaan Mas. Apakah ngaji itu harus bareng-bareng dan keras? Jawabannya nggak selalu. Bahkan kalau andai kan kita lagi sholat misalnya, atau Mas lagi di masjid, ada orang baca Quran, dan suara bacaan Qurannya mengganggu Mas yang lagi sedang khusyuk untuk beribadah pada Allah atau lagi ngingat Allah, dia boleh ditegur. Oh gitu ya? Boleh. Jadi nggak selalu harus ya, tapi memang kalau untuk show off, silahkan. Tapi kalau memang lagi misal kontemplasi, misal kayak ketika bulan Ramadan, dia itikaf di masjid, berdiam di masjid, orang pengen sunyi, pengen mentadaburi Al-Quran, dia pengen ngelihat dosa-dosanya apa, dia pengen introspeksi, maka perlu suasana hening, maka dia nggak boleh mengeraskan bacaannya. Bahkan di dalam beberapa budaya, kayak aku di Turki Mas ya, itu kalau aku di Turki, di masjid, baca Quran, agak keras, itu ditegur Mas. Oh ya? Iya, jangan. Dia bilang, kenapa? Karena orang-orang kesini berbeda-beda macam. Ada orang yang pengen ke masjid pengen tenang, ada orang di masjid pengen melakukan segala sesuatu, ada orang yang punya masalah, baca Quran untuk dirimu sendiri aja. Nah, jadi ada yang begitu tuh. Jadi memang nggak selalu harus dan nggak juga selalu nggak harus gitu maksudnya. Jadi ya opsi aja sih sebenarnya. Soalnya salah satu pemandangan paling lazim kalau ke masjid, memang orang ngaji sendiri. Iya, baca Quran sendiri, di pojokan sendiri. Itulah kenapa
ya selalu tersedia Al-Quran di situ. Betul. Tapi pada saat yang bersamaan nggak tahu ini budaya atau emang mungkin bukan show off sih. Ya. Tapi emang di Indonesia itu kan banyak pengajian Betul. yang dilakukan bersama-sama. Saya sering diundang, tapi nggak gitu paham. Karena maaf nih teman-teman, buat saya ini maaf banget nih. Yasinan ya? Hah? Yasinan? Bukan. Apa? Emang kadang-kadang buat saya lebih mirip tongkrongan daripada kebayang. Jadi, wah artis semua nih. Iya. Jadi kayak takut salah gitu, maksudnya takut salah niat gitu, maksudnya. Saya nggak gitu ngerti, kecuali memang ternyata memang dianjurkan atau memang ada alasannya. Kalau dari Ustaz Felixio kan tadi kan kurang lebih bilangnya adalah show off ya, menunjukkan kekuatan. Tapi rasa-rasanya pengajian-pengajian yang dilakukan bersamaan ini kayaknya lebih kayak belajar itu ya. Oke, ada macam-macam. Maka tergantung tujuannya apa. Kalau tujuannya memang harus show off, ya maksimalkan show off-nya. Karena syiar itu secara makna sederhana show off. Tapi kalau memang tujuannya adalah belajar, berarti jangan di show off. Itu tadi, makanya dia harus benar-benar rapi, benar-benar hening, benar-benar khusyuk dan seterusnya. Nah, hanya saja kalau kita lihat tadi, misalnya kalau ada Mas diundang ke acara apa sih? Biasanya yuk ke pengajian ini yuk gitu. Terus dibacain keras-keras gitu. Saya nggak pernah datang, tapi kalau itu ruqyah kali Mas. Saya di ruqyah ternyata. Nggak beres nih orang. aku pikir jangan-jangan Mas di tengah-tengah di ruqyah gitu ya. Aku pikir acara apa. Kalau dari foto-fotonya sih selalu ada kayak ustadznya, terus orang pada bareng-bareng. Oke. Itu berarti kajian biasa. Iya, biasanya yang dilakukan di situ dia kayak mendalami ayat ya. Ya. Atau mendalami surat gitu kali. Mendalami ayat, mendalami surat bisa macam-macam. Kalau dalam kajianku misalnya ada juga mendalami sejarah. Kalau misalnya ada lagi mendalami fikih dan segala macam. Tapi sebenarnya itu bayangin aja Mas, kayak orang di YouTube, tapi penontonnya itu datang di situ gitu aja sih. Iya, kayak event kan sebenarnya kan? Iya, kayak event. Nah, betul kayak event, benar lagi. Kurang lebihnya kan berarti kan kita kemarin ngomong soal salah satu yang paling penting dari Al-Qur'an itu adalah tafsir sebenarnya. Betul. Terus di episode minggu lalu saya ngomongin soal tafsir ini bisa beda-beda. Betul. Bisa nggak? Ini pertanyaan terlalu pragmatis dan culun. Tapi bisa nggak sih kita memastikan bahwa dalam pengajian-pengajian atau kajian-kajian yang dilakukan itu sebelum kita masuk kita tahu bahwa ini tafsirnya benar. Sebelum kita masuk salah lagi. Mana kita ini maaf ya, ini gue pribadi nih. Ya. Masih agak sulit untuk membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Itu juga, tapi Ustadz, maaf ya. Gue kan baru mau kembali nih teman-teman. Gue khawatir banget nih ngomong kayak gini. Gue masih bingung tuh ngebaca Syiah Sunni gitu. Betul. Sunni dan Syiah. Ya, Sunni dan Syiah gitu. Syiah dan Sunni, oke. Bingung gitu, kayak kan gue juga nggak pengen masuk ke sebuah lingkungan terus Syiah nih gitu kan. Gue juga yang gue nggak ngerti gitu ya. Ya nggak, satu kalau di label itu kalau misalkan fotonya naik gitu misalkan. Ini kan mungkin lebih nggak relevan sama kebanyakan orang karena ini posisinya Panji yang dikenal publik juga. Tapi di sisi lain gue masuk ke sesuatu yang salah gitu. Itu kan yang dikhawatirkan kan ilmu kan gimana guru yang ngasih kan. Betul. Gitu. Aku balik dulu coba untuk memahami sederhana. Aku mungkin relate ketika aku datang ke show-nya Mas Panji. Aku sampai ngomong waktu itu sama Fuad. Kalau seandainya aku nggak ketawa, salah nggak sih, Ad? Karena aku lihat di situ orang ketawa semua tuh. Terus aku merasa kalau aku nggak relate dengan materi itu, aku harus ketawa nggak sih gitu. Terus harus bagaimana aku mengekspresikan diri? Karena aku ngeliat Fuad udah kayak orang gila di situ. Fuad Naim ya, by the way. Fuad Naim kan udah kayak orang gila, dia udah dia sampai kayak berdiri dan segala macam. Ya ekspresif banget lah. Aku bilang, aku normal nggak sih kayak gini misalnya. Aku relate ketika merasa kayak gitu. Nah kalau aku bawa misalnya ke orang stand up ya. Ketika orang datang ke stand up, pertama ya, aku mau ngambil dulu tentang ketika ini kita nggak bahas pengajiannya dulu, tapi ada orang yang datang ke satu stand up misalnya. Pertanyaanku adalah, Mas bisa jamin nggak apa yang Mas sampaikan adalah yang mereka terima? Enggak. Boleh dong ketika ada seseorang datang ke situ dengan bias dia mendapatkan sesuatu yang mungkin nggak diintenkan oleh Mas, atau dia mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang diintenkan oleh Mas, ataupun kurang daripada apa yang kita intenkan kepada dia. Nah, Islam juga sama sebenarnya. Jadi semua pengajian itu sebenarnya orang-orang yang datang itu
kadang-kadang dia mendapatkan sesuatu yang kita nggak harapkan. Kita lagi bahas tentang perjuangan, dia nangis. Dia mungkin karena dia punya masalah. Tapi karena dia relate dengan itu, dia ngambil sesuatu yang dia perlukan untuk kepentingan dia. Islam sebenarnya seperti itu, Quran sebenarnya seperti itu. Nah, itu pertama dari pengajiannya dulu. Yang kedua, bagaimana kita mengetahui misalnya labeling itu? Kalau di dunia stand up ada labelingnya nggak sih, Mas? Secara umum sih kayaknya enggak ya. Enggak se-ekstrim label yang barusan saya sebutkan di Sunni sini. dan Syiah misalnya. Atau di anak-anak street ada label nggak sih, Mas? Ya paling kalau misalnya disebut dark jokes gitu-gitu. Oke. Tapi Dark di luar itu joke, kayaknya dark clean comedian. jokes, iya. Oke. Aku coba ngambil gini. Aku pernah nanya sama temenku, apa beda antara Adidas sama Vans? Oke. Dia bilang gini, Iya. Adidas itu dipakainya ke mall, sedangkan Vans dipakainya untuk nongkrong. Aku nanya lagi, apa yang terjadi ketika Adidas aku pakai nongkrong? Dia bilang kamu nggak akan diterima sama komunitasnya. Oh gitu. Aku bilang, berarti dunia street culture ini ternyata bisa jadi lebih dalam tanda kutip radikal daripada dunia Islam. Bisa jadi kayak gitu. Karena memang ada banyak yang kayak ada gitu. kayak gitu ya. Iya. Ada lagi dia jelasin aku, Ustadz bukan Adidas dan Vans atau Nike ataupun apapun, Converse atau apapun, ada lagi yang lain. Itu mungkin aku bisa bayangin itu sama kayak orang Nike pergi pakai Nike Air, tapi terus kemudian dia main golf gitu kali ya. Ya mungkin. Ya. Oke. Mungkin ya. Tapi menurut pertama-tama kita lihat gini. Di dalam Islam sebenarnya nggak ada perbedaan apapun. Selama kita belajar Al-Quran, maka semua orang pasti sepakat bahwa kita adalah orang baik. Selama kita misalnya pergi ke masjid, pasti orang-orang sepakat bahwa ini adalah orang yang soleh atau mencoba jadi soleh. Di titik ini, sebenarnya secara keumuman kita bisa belajar dari mana saja, belajar apa saja. Bahkan di dalam Islam pun, kalau misalnya kita sudah sampai pada pertanyaan lebih lanjut ya, boleh nggak sih aku belajar Alkitab misalnya, atau belajar Injil, atau belajar Talmud misalnya dan segala macam, boleh. Karena belajar sesuatu tidak menjadikan kamu sebagai sesuatu sebenarnya, karena itu sesuatu yang sangat berbeda. Nah, jadi kalau dalam posisi Mas Panji sebenarnya, Mas belajar kemana saja, itu Mas bisa jadi akan di-labeling oleh orang, tapi Mas tidak akan melakukan sesuatu yang salah. Karena belajar itu tidak akan salah, meskipun yang dipelajari adalah sesuatu yang salah. Tapi belum tentu salah kan? Iya, ngerti. Nah, kita bisa belajar tentang sesuatu yang salah, benar, tanpa menjadi salah juga. Nah, itu sentence yang sangat bagus sekali. Nah, artinya di titik ini nggak ada masalah sih, Mas. Nah, paling cuma setelah kita sudah mempelajari, oh ada yang model begini, ada yang model begini, ada yang model begini, baru kemudian kita bisa mengklasifikasikan gitu kan ya. Artinya dari awal menurutku rasa takut itu problematis ketika kita belajar, termasuk takut ketika kita di-labeling masuk dalam kelompok ini atau kelompok itu. Kalau aku fair aja sih sebenarnya. Contoh kayak gini ya, ada orang bilang, Lik, kalau kamu misalnya merasa bahwa Islam itu adalah sesuatu yang bagus, kenapa sih kamu harus takut dengan syiar agama lain? Aku pikir fair, gak ada masalah bagiku. Karena aku yakin dengan Islam, ya aku akan dalam tanda kutip ya sangat menerima sekali ketika ada misalnya pendeta mau ngobrol dengan aku, atau misalnya ada orang lain ngobrol dengan aku. Karena terjadi, Mas, misal contoh ya, aku diundang sama orang yang gak seagama nih. Dia bilang gini, Lik, kok kamu mau datang ke situ? Nanti gimana kalau seandainya apa yang terjadi di situ justru menjadi syiar bagi agama yang lain? Aku bilang, aku pede dengan agamaku. Kalau dalam tahapan belajar, orang belajar kemana aja boleh. Gitu kan ya. Bahkan ketika di dalam Islam pun, akhirnya Islam memakai perbandingan itu. Karena Islam yakin betul bahwasanya dia cukup kuat untuk memberikan orang pencerahan gitu maksudnya. Oh gitu? Iya. Jadi silakan mempelajari apa saja. Al-Quran itu nantangin kita gini. Hatu burhanakum. Bawa argumen kalian. Yang manapun. Nanti ketika kalian bawa argumen kalian, lalu kemudian kalian kasih yang bagus, kalian akan appreciate yang bagus ini. Artinya Islam merasa cukup pede sih untuk dalam titik itu misalnya. Nah, di dalam Islam pun sebenarnya apapun bisa Mas pelajari sih. Dan balik lagi, Mas, kalau aku melihat ya, yang lebih banyak menjadikan orang itu salah, itu bukan hanya materi pelajarannya, tapi dianya sendiri. Artinya contoh kayak gini ya, Mas ya. Sunni dan Syiah. Aku belum bahas tentang permasalahan keduanya nih. Tapi menurutku ya, yang lebih banyak menjadi problem itu bukan konten antara Sunni dan Syiah, tapi orangnya itu sendiri. Makanya kita lihat Syiah ada yang bermasalah, Sunni juga ada yang bermasalah. Pertanyaannya sederhana nih, yang aku temui selama ini yang membuat aku 5 tahun baru kenal Islam, itu orang-orang mana lebih banyak, Syiah atau Sunni? Sunni dong. Tapi gara-gara ngelihat mereka, itu aku jadi perlu 5 tahun untuk dapat Islam kan gitu kan ya. Artinya ya, kalau aku sih melihat, pelajari dulu aja. Kalau misalnya secara sederhana, aku bisa sampaikan secara sederhana ya, tapi ya,
Sunni dan Syiah itu adalah perbedaan yang baru datang setelah Rasulullah tidak ada. Sementara ketika Rasulullah ada, tidak pernah ada ini. Karena enak banget kan ada Rasulullah kan gitu kan ya. Nah ketika kemudian sudah Rasulullah wafat, baru terjadi problematika ini. Syiah itu kalau gampangnya Mas, artinya kelompok. Jadi ada Syiah misalnya Felix, kalau ada ya. Syiah Felix itu berarti kelompoknya Felix secara makna bahasa. Tapi Syiah yang dimaksud di sini adalah Syiatul Ali atau kelompoknya Ali. Jadi kelompoknya orang-orang yang memihak Ali ketika dalam proses pencalonan khalifah setelah Rasulullah. Nah, yang terpilih Abu Bakar, tapi ada kelompok yang menganggap harusnya yang jadi pemimpin adalah Ali harusnya. Nah, maka mereka membentuk Syiah Ali itu. Saya mau dalamin tapi takut nih. Ya, nggak apa-apa sih. Nanti off cam aja. Ya, mungkin belum waktunya untuk orang yang baru kembali. Betul. Kembali lagi ke Al-Quran. Karena gini ya, Ustadz, saya harus akuin ya. Mungkin karena, jadi proses penerimaan keimanan saya itu kan datang dengan fase. Jadi, fase pertama, merasa Islam. Fase kedua, menyadari bahwa identitas pun bukan tuh Islam dalam diri saya gitu. Kalau bilang agama lu apa sih, jawabannya Islam. Tapi kalau misalnya ditanya apakah lu berlaku seperti umat Muslim, nggak juga sih sebenarnya. Nah, di fase kedua ini itu tuh banyak bukan rasa malunya ya, banyak berpura-puranya. Kayak ada masa-masanya, ini lebih kecurhat daripada nanya soal Al-Quran, tapi ada masa-masanya di mana kalau lagi jam Jumatan, saya nggak nge-tweet tuh. Supaya orang-orang mikirnya saya Jumatan nih. Kalau misalkan tweetnya muncul, Mas Panji nggak Jumatan kan gitu. Jumatan woi gitu ya. Iya. Terus ya hal seperti itulah. Kalau saya minum, diam-diam. Makanya banyak yang nggak tahu saya minum karena saya khawatir loh kok Muslim mabok gitu. Lalu masuk lagi ke fase ketiga dalam hidup saya di mana mending lu terbuka aja deh. Termasuk terbuka bahwa itu salah. Terbuka bahwa nggak sholat itu salah, terbuka bahwa lu emang nggak mau belaga ngerti, terbuka kalau misalkan emang lu nggak punya bimbingannya. Sekarang udah beberapa kali diceritain bahwa emang nggak pernah ada imam gitu dalam keluarga gitu, karena ayah nggak ada dan ayah nggak bisa belajar agama. Sehingga nggak lagi ada ketakutan itu. Kalau mau nge-tweet jam 12 hari Jumat ya nge-tweet aja. Kalau misalnya kalau lu nggak Jumatan ya gue sadar gue salah. Masuklah di fase sekarang di mana rasa malunya kembali. Kemarin kan rasa malu untuk bersembunyi. Terus nggak malu tuh, terbuka. Sekarang malu lagi, karena malu kembali. Nah, dalam hal ini, saya tuh masih sangat canggung memang diajak sholat, dan segala macamnya. Termasuk dalam ngaji. Saya berencana, gue sendirian aja dulu dah, nggak usah kemana-mana. Nah, pertanyaannya adalah apa sih resiko orang yang otodidak belajar Al-Qurannya? Kan otodidak tuh bisa dimanapun. Ketika di Al-Quran jadi masalah nggak nih kalau otodidak gitu? Jawabannya enggak. Di dalam Al-Quran justru orang-orang yang menolak untuk mempelajari Al-Quran, memikirkan itu, lalu kemudian mengambil manfaat untuk dirinya, itu dikatakan hatinya terkunci. Coba kita balik lagi ke dalam waktu yang di masa Rasulullah. Di masa Rasulullah tuh hampir nggak ada pengajian, Mas. Di masa Rasulullah nggak ada pengajian? Iya kan, mereka aja belajar Islamnya sembunyi-sembunyi. Ya kan, 3 tahun pertama apalagi kan ya, sembunyi-sembunyi banget. Orang nggak ngerti bahwasanya ada Islam. Mereka cuma dengar ayat. Begitu mereka dengar ayat, mereka bilang, ini yang buat bukan manusia. Kalau tidak, ini konteksnya bagus banget. Ini juga kontennya keren banget. Nah, kalau mereka dapat itu, apakah mereka datang ke seminar, pengajian? Jawabannya tidak. Mereka akan pondering by themselves. Akan mikir sendiri, akan bertafakur dalam bahasa Arabnya sendiri. Akan melihat apa sih benefit daripada ayat ini bagi aku, atau passage ini bagi aku. Nah, ketika mereka dapat dan kecenderungan hati sudah mulai masuk, mereka baru mau mulai belajar lagi. Ketika ada kesempatan, mereka datang pada Rasulullah. Ini yang terjadi pada Bilal. Bilal itu ketika dapat dapat ayat, itu bahkan dia belum pernah ketemu dengan Rasulullah. Dia cuma dapat dari orang-orang kafir Quraisy yang terus kemudian bahas itu. Dia dapat, bagus juga. Masa ada ayat yang tidak membeda-bedakan antara orang kulit hitam dan kulit putih? Semua manusia di mata Allah adalah sama. Aku pengen ketemu dengan orang ini. Baru kemudian dia datang pada Rasulullah, baru ngaji dengan Rasulullah. Pertanyaannya, apakah yang dia dapat sebelum dia ngaji sama Rasulullah itu dari syaitan? Seperti kata orang selama ini. Bahwasanya ngaji tanpa guru itu ngajinya dengan syaitan. Menurutku nggak juga sih. Karena itu adalah, Al-Quran tuh mengatakan bahwasanya salah satu
metode di dalam belajar itu selain daripada kita membaca adalah menemukan hikmah. Hikmah ini Mas, seringkali adalah sesuatu yang bersifat umum. Contoh misalnya, nggak ada orang yang membenarkan mukulin orang. Atau lihat teriakan orang itu dia tega. Itu kalau normal Mas ya. Ada anak kecil misalnya teriak-teriak, dia pasti akan mikir, ini siapa yang teriak-teriak? Dia kurang makan kah? Dia disakitin orang kah? Nggak ada orang yang mau terima kalau dia dibohongin, bahkan seorang pembohong. Atau nggak ada yang terima tentang cewek dipukulin orang. Laki-laki misalnya, dia nggak akan terima. Artinya itu semua adalah bagian daripada fitrah manusia, defaultnya manusia. Al-Quran itu nyasar pada defaultnya manusia. Misal contoh ya, ayat yang pertama turun, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Lalu kemudian Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah, semakin kamu baca, Tuhanmu akan semakin pemurah. Aku pertama kali ketika baca ayat ini Mas, aku berpikir begini, ini tanpa guru ya, kenapa nggak ada nama Allah di situ? Kan ini yang nurunin Allah, tapi tidak ada nama Allah di situ. Aku mikir gini, iya ya, nggak enak ya masuk ke toko, lalu kemudian kita didatangin sama SPG, lalu kemudian ditanya, Bapak perlu apa? Atau ada yang bisa saya bantu Pak? Itu aku langsung merasa nggak nyaman tuh. Karena ada satu komitmen yang harus aku lakukan pada dia, apalagi kalau SPG-nya sudah dilatih. Mau yang mana Pak? Yang warna merah atau yang warna biru? Sebentar, gue juga belum memutuskan gue mau beli. Jadi ada kayak pengarahan gitu kayak. Pengarahan, ya kan? Nah maka di dalam Al-Quran soal yang aku dapat pada saat itu, dan itu belum ada guru. Kenapa nggak ada nama Allah di sini ya? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Iya, aku lagi nyari Tuhan nih siapa? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Yang kita sudah sepakati bareng-bareng, kita diciptakan oleh Tuhan. Oke, aku sepakat itu. Aku bisa ambil itu. Tapi aku belum tahu nih namanya Allah dan aku belum mau memutuskan namanya Allah. Iqra' wa rabbukal akram. Kalau kamu semakin baca, kamu semakin analisis, kamu semakin mengetahui, Tuhanmu akan makin pemurah kepadamu. Sampai di ujung Mas, nggak ada Allah itu. Wow. Artinya kalau misalnya kita lihat, oke, berarti Al-Quran memberikan kita kesempatan untuk relate dengan kita masing-masing. Bagiku ketika aku pergi ke toko, aku nemuin SPG nanya-nanya aku nggak nyaman. Maka bagi agama, ini membuat aku nyaman, karena aku nggak perlu punya komitmen kan. Nah, di titik itu, ya Alhamdulillah Mas, tidak ada masalah di titik itu. Nah, mengenai yang tadi Mas bilang malu tadi ya, aku agak sedikit ngasih cerita, tapi bukan ngasih apapun, tapi cerita. Abu Thalib itu pamannya Rasul. Dan dia nggak mau masuk Islam terakhir kali. Itu karena malu. Jadi memang cobaan itu udah setara Abu Thalib antum Mas. Jangan gitu Ustaz. Aku berarti saya baru benar-benar kembali pas mau meninggal. Jangan ujungnya sama. Tapi maksudnya aku cuma mau kasih tahu itu ujian berat, melebihi daripada ujian pertama, ujian kedua, ujian ketiga. Karena ujian yang pertama kita merasa kita muslim, itu ujian terburuk sih menurutku. Karena merasa soleh, merasa pinter itu semua nggak bagus, termasuk merasa muslim. Dan banyakan orang kan kayak gitu kan ya. Merasa muslim dia bisa judge orang, merasa muslim dia bisa bilang orang lain kafir dan segala macam. Padahal dia nggak tahu bahwasanya dia kadang-kadang juga melakukan kerjaan-kerjaan atau aktivitas yang kufur dalam tanda kutip. Lalu kemudian yang kedua, yang Mas bilang tadi, merasa bahwa aku harus menyembunyikan sesuatu. Cobaannya berarti adalah bermaksiat lalu sembunyi, diam-diam kan gitu kan ya. Yang ketiga, lalu kemudian cobaannya ganti lagi kan gitu kan ya. Terbuka sih, tapi maksiat. Tapi itu lebih bagus kan gitu kan ya. Lalu kemudian yang keempat, merasa malu ketika mau melakukan sesuatu yang baik. Nah, ini kan cobaannya Abu Thalib nih. Walaupun yang meninggalnya tadi kan belum sama, ya kan. Nah, tapi maksudku ya itu berarti udah meningkat tuh cobaannya tuh. Tapi gini Ustaz, kalau ditanya malunya sama siapa, saya juga agak bingung. Karena nggak malu sama Allah, Allah pasti akan menerima. Bener. Nggak malu sama masyarakat, karena saya nggak peduli. Nggak peduli gitu, kayak ya kita mau ngomong apa juga pasti akan diomongin orang. Kan? Nggak peduli gitu. Jadi saya juga agak bingung, lu malu sama siapa gitu? Sama comedian. Orang menertawakan saya mah biasa. Iya. Mungkin, nggak tahu, saya juga belum bisa jawab sih untuk sekarang, tapi mungkin inilah yang namanya mencoba untuk pulih dari saya nyebutnya sakit spiritual, kan ada. Saya percaya ada 3 jenis sakit fisik, mental, sama spiritual. Sakit spiritual tuh lepas saja hubungan sama Allah gitu, sama Tuhan, sehingga mungkin ini proses penyembuhannya. Dan proses penyembuhannya kan yang namanya juga kalau habis luka udah mau sembuh tuh kayak gatel. Pasti ada sesuatunya gitu. Nah, jadi saya tuh kayak kalau ditanya, lu tuh malu sama siapa ya? Gak tahu juga gitu. Motivasi sih ada, Ustaz. Saya pengen lebih rajin sholat dilihat anak-anak. Saya pengen ngaji di rumah biar ngajinya berkumandang. Jadi motivasi menuju ke sana itu ada. Tapi dan
ini aja belajar agama aja mesti dibungkus ceritanya ngonten gitu. Benar. Jadi ini kan kayak ngakalin gitu. Jadi tapi keinginan untuk kembalinya tuh kuat. Hanya saja kalau ditanya malu sama saya sih nggak ngerti. Cuman malunya itulah yang membuat gue sendiri dulu dah, sholat sendiri aja dulu. Ini sangat aneh dan sangat mungkin terdengar seperti alasan. Iya. Walaupun kantor kosong, saya tadi malam sendiri. Saya sering pulang terakhir di sini. Saya tahu sebenarnya saya bisa sholat, nggak ada yang lihat juga. Tapi saya tahu ada CCTV. Sehingga memutuskannya udah di rumah aja. Oke. Nah, jadi sebenarnya sih lebih kepada, dan mungkin ada juga yang seperti saya gitu ya, kayak takut dinilai. Mungkin yang lain takut dinilai. Kalau saya nggak takut dinilai, kayak di Islam, nih mohon maaf nih, di Islam, tapi ini di hal-hal lain juga, di veganism juga kayak gitu, kayak orang yang baru mau masuk Islam, itu dilihat oleh publik Islam yang salah, ngerti yang maksudnya? Jadi misalkan gini, ada perempuan pakai hijab, aduh alhamdulillah hijaban gitu ya. Terus satu hari dia buka lagi, terus gimana sih lu segala macam gitu. Orang kan butuh waktu ya, kayak waktu saya belajar vegan, benar, longgar nih. Saya bilang sama dunia, bukan vegan, plant based, saya plant based, plant based, tapi masih nge-cheat, biar nggak terlalu loncat. Iya, nggak terlalu loncat banget lah gitu. Jadi ada cheat day of the month gitu. Tapi ketika saya cheat day, dihajar tuh. Masih makan sapi. Wow, kayak gitu-gitu. Terus kita kan jadi kayak dosa besar loh. Pada masa saya tuh kayak, buset, gue lagi pelan-pelan nih gitu. Gue lagi pelan-pelan masuk. Jangan kayak gitu dulu kali. Yang kayak gitu tuh bikin gue jadi, capek lah gitu. Malah nggak jadi. Iya, saya pernah ceritain sama Andovi. Andovi juga menyetujui ada orang-orang kayak gitu. Tapi dia sih nggak kayak gitu. Nah, Islam juga ada yang kayak gitu. Banyak. Tapi saya nggak khawatir sama kayak gitu-gitu. Dan saya emang nggak peduli. Saya mah pelawak gitu ya. Mungkin yang lain juga kayak gitu, sehingga kami ujung-ujungnya sama-sama menyendiri dalam belajar agamanya, sehingga kekhawatirannya adalah, tapi kalau belajar sendiri salah gimana? Salah pemaknaan, salah. Karena kalau saya nggak dalam kilasan, saya membaca, mohon maaf Ustaz, kesan pertama tuh rumit sekali. Banget. Rumit untuk ngertiin, rumit untuk ditelusuri maknanya apa, rumit juga untuk mengerti konteksnya, karena ini orang belajar setengah-setengah ya, tapi di banyak surat ada pengulangan pesan dan ada pengulangan cerita gitu. Kayak cerita ini kok ada lagi, kok ada lagi. Ada lagi banyak banget tuh. Iya gitu, nyebar gitu. Makanya pertanyaan pertamanya adalah, ini tuh caranya gimana? Begitu atau gimana? Ya, akhirnya saya jadi belajar sendiri akan sesuatu yang rumit, takut nggak nyampe, capek doang gitu. Oke. Salah nggak ya ngomong, masa ngaji capek doang? Nggak apa-apa, itu benar Mas. Nah, aku coba untuk satu-satu ya. Pertama-tama tentang masalah malu ya. Aku tadi baru mau nanya. Kalau misalnya Mas bilang bahwa saya nggak ada urusan dengan orang-orang, berarti itu datang malunya dari mana misalnya? Nah, aku baru mau nanya tadi, Mas pernah nggak sih pergi misalnya ke satu tempat sendirian, terus misalnya nggak ada yang kenal, terus misalnya melakukan sesuatu yang kita nggak benar-benar bisa memastikan bahwa ini bukan dari orang lain misalnya. Contoh misalnya ke gunung atau kemana nggak ada orang misalnya sama sekali, lalu kemudian di situ baca Quran, benar-benar nggak ada orang. Atau, nah itu tadi udah terjawab kan. Di sini akhirnya, cuma karena ada CCTV, akhirnya ke rumah. Berarti sebenarnya yang Mas perlu untuk lakukan benar-benar memang ya ketika memastikan ya, ketika di rumah nggak ada CCTV Mas mau sholat. Berarti menurutku ya, mungkin ini masih salah, tapi mungkin ada sisa-sisa ada orang itu sih masih sih, menurutku sih. Artinya gini, aku merasa hal yang sama ketika pergi ke gym. Pertama kali pergi ke gym, aku ngomong gym itu, aku dulu ngomong gini, ngapain sih pergi ke gym, gak ada gunanya, gitu kan ya. Lu ngabisin waktu gitu kan ya, cuma untuk disiksa dan segala macam. Pokoknya aku ngomong jelek lah tentang gym. Tiba-tiba aku masuk gym. Aku tahu semua orang di situ nggak akan ngeliat aku. Aku tahu secara teori. Atau kalaupun mereka ngeliat aku, mereka juga lupa 2 pekan lagi. Tapi aku malu aja, merasa nggak enak aja. Maka aku perlu temen tuh awal-awal. Temennya aku ke gym yuk, supaya kita nggak so asik kan gitu kan ya, supaya kita bisa ada yang dibully dan seterusnya. Nah tapi lama-lama kita merasa nyaman. Nah berarti aku merasa bahwasanya oke, aku memang khawatir dilihat oleh orang lain dan mungkin aku perlu kebiasaan. Nah Mas mungkin coba perlu untuk mengidentifikasi itu. Karena kalau ada CCTV berarti kan masih ada yang lihat kan. Tapi Mas, ini perasaan yang sama akan Mas temukan kalau nanti sudah level up.
Tapi ini berat sih, udah masuknya ke sufi. Orang-orang sufi itu ketika dia level up, dia merasa malu bahkan sama segala sesuatu yang bisa membuat dia seolah-olah kehilangan koneksi dengan Allah. Misalnya, ada seorang sufi namanya Maulana Jalaluddin Rumi, itu berkata begini, jangan sampai ketika dia malam-malam ketika dia sholat, terus dia nangis karena dia terus kemudian ingat Allah ataupun merasa sedih dan segala macam, itu jangan sampai dia itu ketawa nangis oleh Allah. Karena dia nggak mau bahwasanya perasaan itu jadi seolah penghalang dia dengan Allah. Maka dia bilang sama air matanya, udah jangan kasih tahu ke Allah kalau aku nangis. Jangan jadi saksi kalau aku nangis. Karena aku pengen, ini cuma aku yang nikmati sama Allah. Rumit sih memang. Aku juga belum sampai di titik itu sih. Kayaknya saya masih jauh deh. Nah, iya. Karena itu sangat aneh. Mau ngomong filosofis sih sebenarnya, tapi bukan filosofis. Ya mungkin filosofis, tapi akhirnya muncul di lagu kan. Kalau surga dan neraka nggak ada, kamu masih mau beribadah pada Allah nggak? Kalau semua alasan-alasan itu sudah nggak ada, kamu masih mau beribadah pada Allah nggak? Cuma for the sake untuk ibadah pada Allah. Ya tapi itu rumit sih. Karena aku bilang, guys, udah kebanyakan manusia nggak akan sampai di titik itu sih. Kebanyakan manusia tetap perlu surga dan tetap perlu neraka. Tapi kita bisa elaborasi lagi. Kalau aku sih gini mas, menurutku ya, aku sangat menghargai waktuku sendiri ketika belajar Islam. Dan aku sampai di titik ini lebih banyak improve ketika aku belajar sendiri. Iya, sangat relatable. Misal ya, baca Quran. Aku sudah coba untuk belajar sama orang lain, jadinya aku bingung. Jadinya kadang-kadang aku juga merasa, apa bodoh amat ya. Tapi ketika aku sendiri, aku bisa lebih fokus, aku bisa belajar. Pertanyaannya, apakah itu adalah tanpa guru? Jawabannya tidak. Sebenarnya mas tetap ada guru. Buku adalah guru juga, karena yang nulis juga manusia. Video ketika mas lihat juga adalah guru juga. Nah semuanya juga sudah diarahkan. Tapi pertanyaannya, apakah kita berpotensi untuk sesat? Jawabannya iya. Tapi mas, belajar itu ada dua potensi yang selalu kita bahas. Sesat, benar. Nggak belajar, pasti sesat. Artinya ketika mas sendirian belajar Quran, bagus menurutku. Potensinya dua, sesat sama benar. Tapi kalau kita sama sekali nggak mau belajar ya, itu sesat doang. Kan nggak ada potensi yang lain. Nah, kalau aku lebih pilih chance untuk sesat dan benar. Dan Allah sudah berjanji setiap orang-orang yang mau untuk berjalan kepada Dia, Allah akan mudahin. Maka ada orang yang mendekati kepada Allah setangan gitu maksudnya, sejengkal. Itu Allah akan memberikan dia lebih mudah, Allah akan deketin dia sehasta. Ada orang mendekati Allah dengan berjalan, Allah akan dekati dia dengan berlari. Artinya Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan itu. Yang sulit itu memang langkah pertama sih. Langkah pertama itu selalu paling sulit, tapi kalau langkah pertama sudah dilewati, Allah akan kasih kemudahan. Kita kayak naik mobil mas. Kita naik mobil, sinar lampu itu cuma bisa nyinarin paling-paling 4-5 meter. Dan kita nggak tahu ada di depan apa kalau kita nggak jalan. Kalau kita jalan, kita baru tahu nih, ada belok kiri atau belok kanan. Ada potensi nggak kita buat wrong turn? Ada. Tapi kalau kita nggak jalan, itu sudah salah dari awal tuh, karena kita nggak akan pernah nyampe. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih mas. Iya, saya sangat relate dengan itu. Kayaknya saya mau menyamakan malu dan takut ini dengan pengalaman naik gunung sama Zawin. Oke. Kan saya beneran takut tuh. Oh itu benar tuh. Pisang. Pohon pisang betul. Sekarang sudah tidak. Oke. Saya berani. Sekarang sudah ganti ya? Pohon apa lagi sekarang? Pohon cabai. Nggak ada pohon. Tidak takut pohon apa-apa. Aman saya. Aman. Tapi waktu itu, Zawin itu memang jago dalam memilih metode untuk menghapuskan keraguan atau ketakutan. Yaitu dengan menjelaskan. Cerita sedikit. Jadi waktu masih terang, Zawin ceritain semua yang bakal terjadi, tapi ketika masih terang. Oke. Itu, lihat tuh, yang itu. Sangat mungkin kalau headline belum kenal, lu sangka kuntilanak lagi di atas. Terus suara ini adalah suara apa, sehingga ketika malam, expecting gitu. Kita tahu apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Nah, terus Zawin bilang, ini mungkin ada analogi agamanya. Kebanyakan orang lain ketika naik gunung, dia tuh selalu ngelihat ke bawah. Dan takut apa yang ada di kanan kirinya. Nggak berani untuk begini. Sehingga imajinasinya numpuk, kata-kata makin aneh. Kata Zawin, yang benar itu justru mending diam dulu. Pelan-pelan aja liatin. Pas lu sadar ternyata nggak ada apa-apa, jalan lagi aja. Dan itu sangat membantu. Tanpa sadar, tiba-tiba saya paling depan. Sampai akhirnya saya dengar Zawin bilang, paling depan dia.
Karena saya jadi penasaran ada apa ya, ada yang nggak ada apa-apa, jalan terus saja. Dan mungkin itu yang dibutuhkan juga dalam belajar Islam, termasuk dalam hal ini ngaji ya. Jadi kayak kalau Ustaz Frizia bilang, kalau nggak mulai, yang lu lihat cuma 4-5 meter di depan lu. Kalau lu maju, mungkin nyasar sih. Tapi at least lu bisa ngelihat di depan yang tadinya nggak kelihatan. Masih ada choice kan? Masih ada kemungkinan kan? Iya. Dan kalau kita lihat, kalau di dalam Al-Quran memang betul, Mas. Tadi kata-kata yang bagus. Entah itu adalah malu atau itu adalah takut. Nah, itu penting tuh. Karena kalau itu adalah takut, pertanyaannya sederhana. Jangan takut ya, bukan malu ya? Bisa jadi takut. Karena takut ini gini, Mas. Kalau ini peribahasanya ya, takut adalah akumulasi daripada ketidaktahuan. Iya. Karena kalau orang nggak tahu, dia pasti takut. Semakin orang tahu, dia semakin hilang rasa takutnya. Maka tadi kan malam-malam tiba-tiba ada tak kayak ada orang ngetok misalnya. Dia khawatir, ini siapa nih, maling atau apa? Ternyata pas dia buka, dia cukup berani untuk buka, oh ternyata ranting ketiup angin. Berarti dia ngerti, oke, dia nggak takut lagi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah rasa takut akan hilang semua kalau kita belajar Islam? Jawabannya enggak. Karena ada Allah, ada selain Allah. Semakin ilmu itu banyak, kita akan ngarahin takutnya kepada Allah. Semakin ilmu itu kurang, takutnya kepada selain Allah. Kepada manusia, pada masa depan, pada segala macam. Di dalam Al-Quran, Allah bilang salah satu fungsi Al-Quran adalah menghalau rasa takut. Dan rasa takut itu ada dua di dalam Al-Quran katanya. Pertama, takut akan masa depan, yang satu takut akan masa lalu. Kalau takut akan masa depan, itu jadinya dia anxiety. Tapi kalau takut dalam masa lalu, dia akhirnya ya ini, overthinking. Kebalik ding. Anxiety yang masa lalu, overthinking yang masa depan. Dia takut besok akan jadi apa, aku bisa ngasih makan anakku atau enggak. Dia overthinking. Tapi kalau dia takut dalam masa lalu, itu jadinya akhirnya ya, dia anxiety. Karena dia selalu nggak bisa move on. Nah, pengetahuan Al-Quran itu bisa terus kemudian ngapusin itu karena dia nambahin pengetahuan. Tapi ada yang nanya sama aku, Raymond nanya sama aku, Ustaz, kalau kita justru semakin banyak tahu terus nggak bergerak, belajar bisnis banyak misalnya, jadi semakin takut gagal, akhirnya kita nggak mulai bisnis kita. Aku bilang, itu bukan pengetahuan, karena pengetahuan pasti bawa kamu menghilangkan rasa takut. Dan mengarahkan takut pada Allah. Tapi kalau kamu belajar sesuatu, lantas terus kemudian kamu jadi takut, itu bukan pengetahuan, itu namanya fitnah. Makanya ada dua kan, peribahasanya, knowledge is a curse, knowledge is power. Kapan knowledge jadi curse? Ketika justru menghalangi kita dari berbuat sesuatu. Itu curse. Tapi kalau knowledge is a power, berarti itu adalah tadi dari Al-Quran. Sederhananya gini. Kenapa orang nggak berani megang kabel listrik? Takut kesetrum. Takut kesetrum. Takut adalah hasil daripada ketidaktahuan. Kalau orang sudah belajar tentang listrik, dia takut nggak sama listrik? Nggak. Mana ada yang takut electrical engineering? Gak ada yang takut listrik, karena dia udah tahu. Harusnya sih nggak kesetrum sih kalau udah begini. Kalau masih kesetrum juga, ini ada yang lain daripada fisika nih. Ada orang yang nyetrum dia dari belakang atau apa, dia nggak tahu. Tapi kalau orang sudah punya pengetahuan, dia nggak takut. Tapi kalau misalnya contoh, dia belajar electrical engineering, malah takut megang listrik, ada yang salah. Berarti knowledge bukan power, tapi curse. Ustaz, maaf saya potong. Ustaz sering ketemu nggak orang yang udah belajar agama? Bahkan dia sekolahnya di madrasah gitu. Tapi terus justru, ya ini kan dari kacamata orang kosong ya. Justru balik itu jadi nol. Sering nggak kayak gitu? Jadi kayak gue ini dulu juara ngaji, gue ini dulu ini, gue. Tapi setelah itu pas dilihat, ini kelakuannya nggak kayak orang yang, dan banyak kayak gitu. Dan ini bukan cuma di Islam. Maaf ya, kan saya sekolah Katolik. Saya punya banyak tuh teman-teman yang seminari itu sekolah pastor. Habis itu ya, padahal dia justru yang lebih dekat ke sono gitu. Kok blar tiba-tiba begini? Itu banyak banget terjadi. Itu saya selalu berpikir penyebabnya apa ya? Komen di sini. Aku yakin pasti banyak yang punya pendapat. Karena aku melihat itu kenyataannya banyak sekali. Banyak banget orang-orang yang belajar Islam. Tiba-tiba dia jadi terus kemudian malah nggak praktekin Islam sama sekali. Pertanyaannya adalah, kenapa orang-orang yang belajar justru bisa jadi gitu? Sama kayak tadi kan ya. Ada orang belajar tentang listrik, tiba-tiba terus kemudian dia jadi terus kemudian malah sembarangan gitu kan ya. Malah manjat kabel. Jadi orang tidak connect dengan apa yang dia pahami. Itulah Mas, di dalam Islam itu ada satu ilmu yang melebihi daripada ilmu. Jadi gini. Di dalam Islam itu yang pertama adalah memahami.
memahami bahwa Allah itu ada, Allah itu keren, Allah itu hebat dan segala macam. Yang kedua, di dalam Al-Quran Allah katakan dia mulai humble. Dia mulai terus kemudian memahami bahwa dia lemah dan seterusnya. Yang ketiga adalah dia tahu tentang mana yang benar dan mana yang salah. Tapi yang keempat, yang paling bagus adalah hikmah tadi. Hikmah tadi adalah dia menyesuaikan antara apa yang dia ketahui dengan apa yang dia lakukan. Dia menyesuaikan apa yang dia ketahui dan apa yang dia lakukan. Dan itu yang paling sulit di dalam Islam. Bukankah tiap hari kita gitu, Mas? Abi, ambilin air dong. Ya, nanti. Sekarang aja, nanti. Berapa banyak kita tahu apa yang harus kita lakukan, tapi kita nggak mau melakukan. Itu ilmu yang paling tinggi di dalam Al-Quran. Dan Allah bilang, kalau orang menguasai ilmu ini, dia baru bisa berubah. Kalau orang nggak menguasai ilmu ini, dia nggak bisa berubah. Coba sekarang kita lihat. Mas Panji, setauku dulu, bentuk badannya nggak kayak gini. Iya, betul. Menjadi gini setelah Mas lari. Iya. Salah satunya. Iya. Dan makan tentu saja. Iya. Diawali dari mana? Plant based misalnya. Ini kejadian sebenarnya? Kejadian sebenarnya. Sebenarnya dari momen saya pingsan di depan keluarga. Jadi waktu itu saya benar-benar pingsan di restoran. Dar gitu. Jatuh di restoran, terus semua orang panik. Terus Mila bilang, janji jangan kasih lihat kami kayak gitu lagi. Sehingga jadi ada kayak, ada momentum lah. Tapi kenapa plant based kan banyak yang lain. Ada keto, ada segala macam. Oh, dikasih tahu sama orang? Oke, video atau? Video. Ada dokumenter judulnya The Game Changer. The Game Changer, terus dikasih tahu sama Angga Diandri, waktu itu masih manajer, coba tonton ini deh. Tapi udah sejak itu mulai plant based. Itu berhasil sama aku 2 tahun tuh. 2 tahun nonton The Game Changer. Ya sama, saya dari 3 tahun lebih, hampir 4 tahun ya. Nah, berarti pertama-tama itu kan ya. Nah, itu namanya pengetahuan tuh. Tadi memahami, mengetahui. Setelah itu kita merasa humble. Berarti humble duluan, Mas, berarti. Kita merasa kita perlu, kalau kita nggak mau menunjukkan ini lagi pada keluarga kita atau orang yang kita sayangi, berikutnya terus kemudian adalah tahu bagaimana caranya, how to-nya tahu. Setelah how to-nya, yang paling susah adalah menyesuaikan antara pengetahuan dengan perbuatan. Kayaknya saya Oke. Ini kalau misalnya kita masih pakai analogi agama dengan itu ya. Jadi kayaknya setelah 3 tahun plant based, saya merasa mengerti apa yang waktu itu plant based berikan kepada saya, dan saya jadi kayak untuk gua pribadi, gua butuh penyesuaian sih. Sehingga terus dasar ilmunya itulah yang kemudian membuat kita bikin keputusan-keputusan yang mungkin oleh plant based lain, lah kok lu malah lepas sih dari plant based gitu. Betul. Nah, sekarang kalau misalnya dikaitin sama agama, karena memang banyak banget yang seperti itu, apa mungkin jatuhnya mereka tuh jadi kayak apa ya? Maaf ya. Kadang-kadang kan yang duluan melanggar hukuman polisi. karena tahu aturannya. Jadi tahu salahnya gitu. Apakah orang yang belajar Islam terus balik lagi ada begitunya kah gitu? Itu pertanyaan tingkat tinggi tuh, Mas. Tapi aku belum mau ke sana dulu. Tapi ingetin aku ya, kalau itu pertanyaan itu tinggi banget karena itu bahasanya itu ngeri sih, Mas. Tapi aku bahas dikit aja ya. Ustadz Umar Mita ketika suatu waktu pernah ngomong ke aku, ini perkataan ulama juga. Dia ngutip perkataan ulama, hanya orang-orang yang ngerti tentang sunnah yang bisa ngerusak sunnah. Dan hanya orang-orang yang ngerti tentang Al-Quran yang bisa ngerusak Quran. Jadi hanya orang-orang yang paham law yang bisa break the law. Karena dia tahu bagaimana cara itu bekerja. Tapi itu kita bahas nanti. Kita masih bahas tentang kenapa orang yang harusnya melakukan sesuatu tapi tidak melakukan sesuatu, kan itu kan ya. Harusnya. Oke, kita bahas aja tentang ketika Mas melakukan plant based. Setelah Mas mengetahui dan Mas humble down dan Mas tahu caranya. Berarti ini harus dimakan, ini yang nggak boleh dimakan dan seterusnya misalnya. Dan Mas sudah tahu manfaatnya. Berarti itu masuk kepada apa? Masuk pada pembiasaan namanya. Nah, ada yang bilang hikmah itu juga pembiasaan. Jadi behavior. Orang bilang pertama adalah perubahan kognitif. Perubahan kognitif di dalam Islam ada ayatnya yatlu alaihim ayatihi. Menyampaikan pada mereka pengertiannya apa. Ini kognitif. Kognitif itu apa? Dari tidak tahu menjadi tahu. Oh, berarti begini ya. Yang di Game Changer misalnya, ngapain lu make makelar? Mendingan lu ambil langsung dari matahari dong, matahari ke tumbuhan langsung ke lu. Gigi lu coba lihat pemotong atau pengunyah misalnya. Dan segala macam argumennya dia lah ya. Walaupun aku tidak mau debat tentang ada yang plant based, ada yang tidak plant based ya. Karena aku setelah itu ya tidak lagi. Tapi enggak, itu kan pilihan ya. Nah, jadi gini. Oke, sudah tahu semuanya, itu kognitif, dari tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua adalah dari tidak mau menjadi mau, namanya afektif.
Perubahan afektif ini emosional. Dia tidak melibatkan tentang bagaimana cara berpikir, tapi emosional. Kenapa aku harus melakukan ini? Karena aku nggak mau aku terlihat lemah di hadapan orang lain. Karena aku nggak mau lagi ini kejadian di depan orang-orang yang aku cintai. Itu emosional banget, Mas. Dan itu kuat banget tuh. Nah, dua ini namanya non-fisik. Dua ini. Yang pertama adalah kognitif, yang kedua adalah afektif. Ini di dalam Al-Quran juga diceritain ratusan tahun yang lalu. Ilmu HRD baru nemuin ini 50 tahun belakangan. Lalu kemudian ada dua lagi. Tanganku bisa gini loh, Mas. Gitu kan. Stok. Gitu kan. jadi ini yang ketiga ini adalah tadi mulai fisik nih yang kedua ini. Nah, baru terus kemudian yang ketiga adalah motorik. Dari tidak tidak bisa menjadi bisa. Pertama dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mau menjadi mau, yang ketiga dari tidak bisa menjadi bisa. Maka kita di situ melibatkan yang namanya yang motorik. Yang berikutnya behavioral. Behavioral ini dari tidak biasa menjadi biasa. Dan ini yang paling susah. Itu juga orang sering bilang hikmah. Oke, kita ambil teori yang paling sederhana, atomic habits misalnya. Suatu perbuatan, habits akan tercipta kalau ada cue, ada sesuatu yang membuat trigger kita, lalu kemudian ada aktivitasnya, lalu kemudian ada rewards ya kalau nggak salah ya. Yang ketiga aku lupa, ini banyak maksiat nih, nanti coba lihat sendiri lah. Pokoknya yang paling penting cue, triggernya, aktivitasnya, lalu rewards. Cue-nya dibuat sesederhana mungkin, perbuatannya dibuat semudah mungkin, rewards-nya dibuat seterasa mungkin. Itu yang aku pelajari dari memang atomic habits dan sehari-hari itu kan yang terjadi kan ya. Oke, sekarang kita masuk nih. Orang udah belajar di madrasah, dia tahu harus melakukan apa. Berarti udah beres dong kognitifnya. Berarti harusnya udah beres dong afektifnya, perasaannya. Dia tahu dong apa yang harus dilakukan, behaviornya dia juga harusnya sudah melakukan. Berarti coba kita lihat, ada masalah nggak di 4 ini? By the way, Mas, menurut Mas yang paling bermasalah di antara 4-nya yang mana? Nanti aku jawab pertanyaannya. Yang kalau di antara 4 ini, yang kalau masalah, habis semua nih. Ini? Ini adalah yang 2 ini non-fisik sama fisik. Di sini? Non-fisik. Yeah. Berarti mereka bisa jadi nggak dapat di sini. Ini yang paling banyak nih. Bukan behaviornya. Oh. Berarti mereka ketika belajar, mereka mungkin nggak humble down. Mereka mungkin tahu, tapi mereka nggak mau. Bisa jadi mereka mau, tapi mereka mereka mau, tapi mereka nggak tahu. Bisa jadi mereka mau dan tahu dan mau, tapi mungkin mereka nggak ngerti motoriknya seperti apa. Yang paling banyak sih memang behavior, tapi yang paling terakhir ini paling mudah dibuat. Kalau andaikan dia sudah punya 1 dan 2. Dan ini kalau nggak dramatis, nggak jadi. Nah, itulah bagaimana cara ketika orang tuh berakidah, beriman, dia menemukan dia menemukan kognitif dan afektif. Secara logik Allah bisa dijelaskan, dan secara emosional dia merasa benar-benar dia lemah. Ya, ini balik lagi ke pembicaraan kita di awal banget, di episode awal banget tentang ada orang yang beribadah tuh tapi lebih kepada robotiknya aja gitu. Betul. Bergerak mah iya gitu. Nah, itu behaviornya doang, tapi nggak punya 1 dan 2. Kalau aku harus selalu milih, Mas, aku milih orang-orang yang dia mau sholat, dia humble down, tapi dia nggak bisa sholat. Karena di zaman Rasul ketika itu terjadi, Allah maafin. Tapi yang banyak di antara kita nih adalah orang-orang yang tadi mereka itu adalah orang-orang yang di sini sudah gagal nih. Mereka tahu gimana caranya, how to-nya mereka tahu. Tapi mereka gagal di why. Kenapa aku harus melakukan ini? Itu problematik tuh. Kenapa pembicaranya jadi mengarah ke sini? Karena kan dalam pemahaman saya, Al-Quran itu adalah sumber ilmu dalam belajar Islam. Sehingga dari gua pribadi, kebanyakan kekhawatirannya itu adalah, can I be a good student of Quran gitu? Yeah. Apakah gua mengambil resiko kepada diri gua sendiri? Apa aja kira-kira insentif yang akan membantu gue lebih memulai. Harus diakuin dari episode terakhir yang membuat akhirnya buka Al-Quran adalah solusi. Waktu itu kan kita ngomongin soal nyari solusi kan? Makanya waktu itu gue buka ChatGPT. Tanya ayat yang membahas mengenai cara menjadi ayah. Terus keluar. I see. Terus nyari. Nah ini kendala pertama adalah pas dibuka, kemana ya? Terus nanya lagi juz berapa, surat berapa.
Jadi lebih gampang lagi dan ini saya mau mengendorse sih buku ini, saya nggak tahu diizinkan atau enggak, tapi ini buku bagus sekali. Paling sejauh gue pernah menerima buku kayak gini, artinya penyederhanaan dari mencoba untuk baca Al-Quran ini adalah salah satu yang paling enak dan mungkin karena gede juga. Nah jadi harus diakuin, itulah insentif awal gue melihat Al-Quran sebagai tempat nyari solusi ketimbang tempat untuk belajar hukum Islam atau untuk mendekatkan diri. Benar. Nah terus ada disinsentif yang mesti gue hilangin, kayak ketakutan atau malu. Ada insentif yang gue cari karena gue beneran ketakutan terbesar saya nih, Ustaz, dari semua video ini nggak mengubah apa-apa. Oke. Quran nggak mengubah apa-apa. Ini yang nggak mengubah apa-apa. Saya takutnya semua yang kita lakukan ini masuk ke kepala saya. Tapi terus karena nggak ketemu lebih banyak insentif atau disinsentifnya lebih banyak atau nggak jadi nggak jadi inciting incident gitu untuk memicu sesuatu. Jadi gitu-gitu mulu karena sekali lagi dengan segala kejujuran dan mungkin malu, momen kayak gini tuh dalam hidup tuh muncul berkali-kali. Benar. Muncul berkali-kali. Ini salah satu yang pertama kali adalah waktu dikasih buku sama ayah yang nggak pernah sholat. Buku apa, Mas? Bukunya Mujizat Al-Quran. Yang nulis? Quraisy Shihab. Itu Quraisy Shihab, Mujizat Al-Quran. Itu buku pertama tentang agama. Waktu itu sih sejujurnya, kenapa ini orang ngasih buku Mujizat Al-Quran lah gitu. Karena ini orang sholat juga nggak pernah. Pakai sarung sering. Jadi terus waktu itu baca buku ini, terus itu sampai dengan hari ini meniadakan keraguan Allah itu ada atau enggak. Fix waktu itu. Fix itu. Karena waktu itu saya menganggap diri saya saya nggak gitu ngerti ateis mana, agnostik mana, tapi saat itu saya nggak percaya ada Tuhan, nggak percaya perlu punya agama pada masa itu. Ketika dikasih buku itu, saya ngerasa ini sih fix, apapun keraguan gua akan Allah Subhanahu wa Ta'ala hilang tuh. Hilang. Terus masuk lagi periode di mana saya dikelilingin sama orang-orang yang selalu rajin ke pengajian dan kajian segala macam dan ikut beberapa, tapi terus nggak nempel gitu, nggak lekat gitu. Terus lepas. Terus ada lagi dan ini terdokumentasi di vlog. Tahun 2022 adalah tahun kembali rajin banget sholat. Nggak ngaji sih, tapi rajin banget sholat. Karena itulah kali pertama. 2023 awal. Itulah kali pertama keluarga ini melewati Ramadan di Amerika Serikat. Aku dengar ceritanya tuh. Iya, sehingga jadi sholat lagi, terus jadi anak-anak nanya, jadi mesti belajar, jadi mesti cerita. Jadi ada proses di mana setiap hari setelah sholat maghrib dan kadang setelah sholat isya ada kayak transfer ilmu yang sebenarnya nyampe ke saya juga baru semalam sebelumnya. Baru aja diterima, dioper. Tapi terus abis itu lepas lagi, Ustaz. Nah, jadi ketika ini dijalankan, ada kekhawatiran, ini tuh nggak melekat gitu. Sehingga yang dicari dari obrolan ini tuh, gue butuh insentif apa lagi nih untuk bisa lebih. Walaupun intensitas sadarnya, intensitas, woi, yang bener loh, itu makin lama makin tinggi, makin kuat dan mungkin ada hubungannya karena semakin berusia juga. Di kematian sudah mengintip di ujung sana gitu. Dan terlebih karena nanti saya cerita di off cam deh. Terlebih karena saya sadar betul bahwa saya gagal lah menjadi imam yang baik untuk anak-anak itu. Nah, cuman itu yang saya khawatirin. Makanya dari tadi pertanyaannya itu terus saja tentang kekhawatiran. Iya, gimana caranya biar itu nempel gitu di gua gitu. Luar biasa, Mas. Jadi kenapa bilang luar biasa? Jadi gini. Pertama, Al-Quran ketika disampaikan dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah kan bukan kronologikal pertama, tapi dimasukkan ke dalam akhirnya urutan yang termasuk pertama-tama. Di dalam surat Al-Baqarah itu Allah sampaikan bahwasanya fungsi daripada Al-Quran sebagai petunjuk itu dua. Siapapun yang membaca Al-Quran tidak ada tahzan, tidak ada sedih dan tidak ada satu lagi tidak ada bukan tahzan, khauf wala yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Takut dan sedih, ini yang aku bilang tadi, Mas, yang akan hilang ketika ada petunjuk atau ada ilmu. Nah, problematika kita itu senantiasa memang antara dua itu. Tapi kenapa itu bisa hilang?
Karena Al-Quran tuh selalu mengatakan begini, kadang-kadang memang kita nggak perlu peduli dengan semua itu sih Mas sebenarnya. Kayak gini misalnya, kayak gini ya. Ada orang ketika melakukan sesuatu, dia banyak pertimbangan nih. Kayak tadi, aku bisnis nih. Lalu kemudian aku gagal, gimana ya? Kalau andaikan aku gagal, bukannya duit ini semuanya habis. Bukankah semuanya kayak gini? Bukannya semua kayak gini? Nah, Islam itu mengganti mindset untuk tidak mempedulikan itu. Tapi mempedulikan semua ini kamu lakukan karena apa. Dan cuma itu aja. Makanya kalau misalnya mindsetnya udah diganti, fear itu jadi nggak masalah lagi sebenarnya. Contoh kayak gini Mas ya. Kita seringkali takut gagal. Kenapa? Karena kita takut gagal. Balik lagi aku bilang, karena itu bukan ilmu. Tapi kalau kita kembaliin lagi pada tujuan sebenarnya, itu semua selesai. Misalnya, ini saya aku ambil contoh. Ibu kita mau diperkosa orang. Di depan kita nih, kita nggak punya apa-apa, dia punya pistol. Hajar nggak Mas? Hajar lah. Bodoh amat kan kita kan. Masa kita mikir, gimana kalau gua gagal nih? Lah, kita mikirnya gini, gua melakukan ini sesuatu yang tepat, oke, cek. Gua melakukan ini bukan untuk menang atau kalah, tapi untuk membuktikan gua anaknya. Dan gua lakukan. Kita menjadi bodoh amat dengan apapun yang terjadi setelah itu. Kita mau belajar. Pas belajar, ujian nih, kita takut kalau aku gagal gimana nih? Nanti aku nggak diterima, percuma nanti aku sekolah dan segala macam. Tapi kita balik lagi, kita belajar untuk apa sih? Kita belajar untuk diri kita sendiri. Berarti lulus dan nggak lulus itu nggak menentukan nilai aku kan? Iya nggak sih? nanti maksud tuh gini, kalau itu kita kembalikan lagi pada tujuan yang sebenarnya, semua tuh jadi hilang. Balik lagi Mas, contoh kayak gini ya. Aku nggak tahu sih Mas, ini bakal berlanjut sama Mas atau enggak. Tapi yang aku sudah lihat Mas, bayangin ya. Itu orang-orang udah mendapatkan manfaat dari sini, ya nggak sih? Besok Mas, mana yang antum pilih Mas? Mana yang Mas Panji pilih? Ada orang yang bilang sama Allah, Panji mungkin nggak sholat, tapi aku sholat karena Panji. Karena nonton ini, bukan karena Panji ya, karena Allah jelas. Ya, karena Allah, tapi nanti terpicunya, dimarahin Wimar. Salah lagi tadi kata Wimar. Astagfirullah kata Wimar. Nah, jadi artinya, atau kita masuk surga karena sholat kita. Aku pilih yang kedua sih kalau aku. Aku sih pengennya yang barusan, iya. Tahu nggak kenapa Mas? Karena sholat kita belum tentu Allah terima. Iya, karena Allah bilang kita tuh harus berhati-hati dan berharap sekaligus pada sesuatu yang bukan kita sebenarnya. Karena yang kita buat itu kadangkala kita nggak ngerti kalau itu nggak sempurna. Tapi kalau itu orang lain yang buat dan sempurna, itu jadi sesuatu yang besar banget buat kita. Artinya kalau kita punya satu majelis ya misalnya ya, aku tuh lebih berharap bukan karena ketika aku nyampein, aku takut aku riya misalnya. Aku takut ketika aku nyampein sesuatu itu karena biar aku terkenal, karena biar aku terlihat hebat dan segala macam. Tapi Mas, kalau ada orang dapat itu Mas, dan dia dapat itu, dia ikhlas dan dia bilang alhamdulillah. Dan dia siapa yang ngelihat kan? Nggak ada yang lihat Mas. Dan nggak ada yang komen kan ketika dia upload sesuatu. Tapi itu yang membuat dia jadi ikhlas, dan doa dia yang membuat aku jadi baik di hadapan Allah. Artinya kita nggak usah peduli sih. Aku juga nggak peduli ketika aku belajar tuh ngubah aku atau enggak. Tapi ketika ini ada manfaat buat orang lain, itu justru mungkin lebih baik daripada Mas sendiri yang berubah. Berhubung sebenarnya penonton pun sadar ya, entah di menit keberapa pertanyaan tentang Al-Quran itu sebenarnya sudah tidak lagi muncul. Pertanyaan yang sering muncul itu lebih kepada kembali soal belajar Islam. Kita akan sudahi obrolan soal Al-Quran di sini karena udah waktunya gue praktek. Mungkin abis ini kita baru masuk ke hadis. Tadi mau ngomongin hadis tapi ternyata sudah 1 jam. Sudah 1 jam dan ya mendingan daripada gue bikin 2 jam, sejam lagi tentang hadis, mending episode berikutnya tentang hadis. Cuman gue mau nutup dengan salah satu indikator perubahan dalam hidup gue. Jadi kemarin kan saya kan bilang bahwa saya bisa open mic 42 menit tuh ngomongin soal keresahan soal beragama, belajar agama. Tahun 2019 saya tuh punya pertunjukan Hidup Lain Indonesia Maya di Ciputratpreneur, di mana di situ saya bilang saya sih yakin fix masuk neraka sini kayaknya gitu. Dijadiin bercandaan, Kayaknya mah fix gue masuk neraka. Karena pada masa itu saya nggak terlalu mungkin nggak terlalu memikirkan dahulu lah apa yang akan terjadi setelah meninggal. Lebih memikirkan apa yang saya akan lakukan di dunia pada masa itu, sehingga itulah dasar dari kayaknya sih gue masuk neraka sih, udahlah gue terima aja gue masuk neraka. Kemarin waktu open mic, pertanyaannya berubah. Pertanyaan adalah, menurut lu, gue masuk surga atau masuk neraka? Argumennya adalah bahwa
pada saat yang bersamaan banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan hal-hal yang dilanggar, oke, gue banyak melanggar, saya banyak melanggar. Pada saat yang bersamaan, tapi saya juga bikin happy banyak orang. Ya. Terus jawaban semua orang yang di situ, yang ternyata Islamnya jauh lebih baik daripada saya. Dia bilang gini, masuk surga bang, tapi disiksa dulu. Oke, I accept. Tapi nggak apa-apa lah. Kita coba untuk perbaiki perjalanan kita biar nggak lama-lama banget disiksa. Insya Allah tujuan akhirnya tercapai, masuk surga juga pada akhirnya. Tapi aku boleh cerita dikit mas tentang itu. Aku lebih khawatir, terus terang ya. Kalau ada seorang komika atau ada seorang siapapun dia, bahkan pembunuh ya, dia berkata aku fix masuk neraka. Itu aku senang banget. Oh, kenapa? Lah, berarti dia ngerti konsekuensi daripada konsep dan konsekuensi daripada perbuatan dia. Iya, betul. Yang aku ngeri banget adalah kalau Mas Panji bilang fix aku masuk surga. Bener. Dan kalau ada ulama yang bilang fix gua masuk surga, itu ngeri banget. Itu ngeri banget, fix. Itu yang pertama. Ngeri. Yang kedua, Umar bin Khattab, itu kita tahulah orangnya kayak apa. Umar bin Khattab itu pernah dikasih tahu bahwasanya setelah Rasulullah wafat, itu pernah dikasih tahu bahwasanya ada sahabat Rasulullah yang dia punya catatan orang munafik. Namanya Huzaifah al-Yaman. Ini sahabat. Rasul cuma ngomong sama dia, catat ya ini orang munafik. Nah setelah Rasul nggak ada, sahabat ini kalau ada yang meninggal, nunggu dulu nih mau nyolatin dia atau enggak. Nunggu Huzaifah nih nyolatin dia atau enggak. Karena Umar tahu dia pegang catatan orang munafik. Umar nanya dia sampai 3 kali, gua termasuk orang munafik atau enggak. Artinya, itu mungkin pertanyaan nggak mungkin hilang sih. Karena hanya orang-orang yang yakin dia akan masuk neraka, itu kan mencoba yang terbaik kan gitu kan ya. Artinya, ya tapi mungkin memang ada peningkatan ya. Mas bikin tadi, oke aku fix masuk neraka, aku coba untuk menerima aku masuk neraka misalnya. Bagiku itu pernyataan yang nggak terlalu parah dibandingkan yang tadi, itu yang pertama. Yang kedua, aku berharap itu jadi sebuah pemikiran itu maksudnya. Ini kalau konsekuensinya begini, berarti kan ada konsekuensi yang lain nih. Ada choice yang lain. Ya kita nggak tahu lah, tapi yang jelas aku senang sih kalau ada orang-orang yang salah terus kemudian dia ngerti salah. Oh, terakhir aku pengen cerita. Aku pernah dimarahin sama Fuad. Naim. Ya, gara-gara aku bilang LGBT itu penyakit. Itu banyak orang tuh ngamuk sama aku. Penyakit apa segala macam. Oh, diajak debat segala macam. Terus akhirnya aku bilang, terus maunya dibilang apa? Kan Fuad bilang, jangan bilang mereka penyakit sesat. Terus bilang apa? Bilang aja mereka dosa. Aku bilang, lebih parah tuh. Kan bagi kita lebih parah dosa daripada penyakit kan. Ya, kalau juga penyakit bisa sembuh. Bisa sembuh. Yeah. Dosa kan. Iya. Orang berpenyakit belum tentu dosa. Tadi pemikirannya kayak gitu kan. Betul. Ya, ternyata bagi mereka enggak. Bagi mereka lebih baik lu sebut gua dosa. Karena gua tahu yang gua lakukan ini dosa daripada lu bilang gua penyakit. Kalau gua penyakit, obatnya apa? Lu bisa ngasih atau enggak? Aku bilang, ya juga ya, kenapa aku harus ngomong mereka penyakit ya? Itu kan berarti kan menyakiti mereka kan? Nah, sejak saya tahu bilang, ya LGBT dosa sih. Ya LGBT dosa. Oke, kalau begitu, Ustaz, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di episode berikutnya kembali. Kali ini kelihatannya kita akan ngomongin hadis sebelum kemudian kita ngomongin soal naik haji dan seterusnya. Mantap, siap. Banyak. Makasih, Mas. Mari.